Ya, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Untuk review praktikum histopatologi, yaitu mengenai organ limforetikuler, akan saya jelaskan berikut ini. Jadi ada 3 preparat. Preparat pertama adalah limfadenitis, preparat kedua splenitis, dan kemudian preparat bursitis. Saya langsung saja dengan preparat ini, yaitu preparat limfadenitis. Jadi ini preparatnya Anda bisa lihat, ini sebenarnya satu potongan dari limfonodus dari sapi, ya. Jadi ini potongan limfonodusnya nih. Oke, saya langsung saja. Kita lihat limfonodus, ya, ada 2 bagian utama. Bagian ini, ya, pembungkusnya kita sebut dengan kapsula. Di bawah kapsula Anda bisa lihat ada bagian yang ungu seperti ini, ya. Ini adalah bagian korteks dari sini ke sini. Jadi ada, ya, Anda bisa lihat bulat-bulat seperti ini. Ini adalah bagian korteks dari limfonodus yang terdiri dari follicle lymphoid, dan bagian dalam ini adalah bagian limfonodus yang kita sebut dengan medula. Nah, limfadenitis seperti Anda ketahui adalah peradangan pada limfonodus. Jadi yang akan kita temukan di sini adalah nanti tanda-tanda peradangan limfonodus seperti apa. Di sini nama preparat lengkapnya adalah acute edematous lymphadenitis. Jadi lymphadenitis edematus akut, ada kata edema. Jadi kalau saya besarkan di sini, salah satu ciri edemanya adalah satu, Anda bisa lihat ini kapsula. Bagian dari kapsula yang masuk ke dalam itu kita sebut dengan trabekula. Trabekula. Tentunya ini juga trabekula, ini pun juga trabekula. Normalnya di bawah kapsula, kemudian di sekitar trabekula itu ada rongga, ada ruang yang kita sebut dengan sinus. Nah, pada kasus ini Anda bisa lihat sinusnya, ya, kalau Anda pernah lihat limfonodus yang normal, sinus itu sangat kecil sekali, tapi di sini Anda bisa lihat sinusnya melebar. Ini juga bisa karena adanya edema. Selain itu, tanda edema lainnya adalah, ini saya besarkan saja, ini nih, ini adalah bagian follicle lymphoid, ya, di korteks yang seharusnya rapat, tapi ini menjadi lebih jarang, ya, menjadi lebih jarang karena adanya edema, ya. Nah, kemudian Anda bisa lihat juga sinusnya, ya, melebar. Saya coba besarkan langsung, ya. Saya taruh di tengah, pakai pembesaran 40 kali. Di sini Anda bisa lihat di dalam sinusnya. Ini saya besarkan saja, ya. Ini di dalam sinusnya Anda bisa lihat nih, ada sel leukosit, ya. Anda bisa temukan apa ini? Neutrofil, ya. Anda bisa temukan sedikit limfosit. Oke, ini lihat neutrofil di dalam sinus. Normalnya di dalam sinus itu kita tidak temukan sel radang, tapi ketika sinusnya Anda temukan sel radang seperti ini misalnya, ini salah satu tanda bahwa terjadi yang namanya peradangan pada limfonodus, ya. Itu tandanya. Ya, mungkin edema yang terjadi pada kasus ini, ya, ini kemungkinan disebabkan akibat perubahan dari permeabilitas pembuluh darah akibat peradangan. Ya, jadi makanya sel radang bisa masuk, sel radang bisa ada di dalam sinus. Normalnya sinus itu kosong sebetulnya, tapi ini ada sel radangnya walaupun tidak begitu banyak, sudah merupakan tanda limfadenitis, peradangan pada limfonodus. Kemudian kelainan berikutnya Anda bisa lihat di sini, di daerah medulanya, ya. Ini daerah medula. Jadi saya besarkan saja. Medula ini juga tersusun dari tentunya trabekulanya, ya. Ini trabekula, cuma bedanya medula pada
pada hewan yang normal ya, di sekitar trabekulanya itu sinusnya juga harusnya kosong. Tapi di sini Anda lihat medulanya ya terisi ini oleh sel-sel radang. Ya, saya besarkan. Nah, coba lihat di sini. Ini trabekulanya. Anda lihat begitu banyak sel radang di dalam sinus. Ya, coba kita lihat jenis sel radangnya. Saya pakai magnifier di sini. Anda bisa lihat, neutrophil, ya, pink. Oke, makrofag Anda bisa lihat, ya. Nah, di sini kalau Anda lihat banyak sekali neutrofil ya. 1 neutrofil, 2 di sini neutrofil, makrofag nih neutrofil juga. Ini tanda apa? Anda harus ingat bahwa neutrofil bisa juga merupakan tanda infeksi bakteri, betul. Tapi neutrofil juga bisa merupakan satu tanda infeksi, tanda peradangan akut. Ya, jadi makanya tanda radang akut di kasus ini, 1, Anda bisa lihat adanya neutrofil banyaknya, ya, plus Anda bisa melihat juga adanya edema. Oke, ya, jadi sederhana untuk preparat ini, medulanya ini banyak sekali terisi oleh sel radang. Dominan sel radangnya tentunya tadi seperti saya katakan banyaknya adalah neutrofil. Ada beberapa makrofag, sedikit limfosit, ya, tetapi yang dominan di sini neutrofil. Ya, penyebab dari kasus ini kemungkinan adalah limfadenitis, mungkin karena infeksi bakteri. Salah satunya dugaan kasusnya di kasusnya adalah limfadenitis, salah satunya akibat mungkin septikemia, misalnya karena penyakit yang kita sebut SE, septikemia epizootika, yang memang sedunia ini banyak ditemukan di sapi. Oke, mungkin itu untuk penjelasan limfadenitis. Saya langsung masuk saja berikutnya ke preparat berikutnya, yaitu splenitis. Oke, nah ini preparatnya, ini adalah limpa. Jadi adalah potongan dari transversal dari limpa, ya. Limpa nih, kita lihat ya kelainannya. Nah, preparat ini kita sebut dengan splenitis, ya. Jadi peradangan pada limpa. Splenitisnya kenapa? Tandanya apa saja? Oke, tadi kalau di limfadenitis saya katakan bahwa kalau ada peradangan kita temukan sel radang di kapsulanya. Secara anatomi, limpa dan limfonodus itu sama-sama organ limfoid. Dua-duanya mempunyai kapsul, ya. Jadi kalau saya besarkan di sini, nih limpa ada kapsulnya, ya. Oke, limpa ada kapsulnya. Oke, di sini ada limpa ada kapsulnya. Oke, tentu saja bisa besarkan lagi. Bagian dari kapsula yang masuk ke dalam kita sebut trabekula. Ya, di bawah kapsula juga kita temukan adanya sinus. Di sekitar trabekula juga kita temukan adanya sinus. Ya, oke, coba kita lihat. Oh ya, satu lagi perbedaan dari histologi limpa dan limfonodus adalah kalau pada limpa dia tidak dibatasi oleh korteks, tidak korteks medula yang jelas. Ya, pada limpa ada dua bagian, bagian follicle lymphoid, ya mungkin yang ungu-ungu ini, kelainannya di sini, ini bagian pulpa putih. Pulpa putih akan dikelilingi oleh pulpa merah. Pulpa putih isinya adalah limfosit, limfosit, leukosit, ya paling banyak kalau normal tuh pulpa putih isinya adalah limfosit dan makrofag. Anda tidak temukan neutrofil pada kondisi normal. Dan pulpa merah, sesuai namanya merah, itu karena berisi sel darah merah. Ya, oke, kita lihat sekarang kelainan yang ada di limpa. Saya besarkan. Ingat yang saya katakan tadi bahwa kalau ada peradangan di limfonodus kita temukan sel radang, ya, di dalam sinusnya. Kita lihat sekarang sinus di bawah kapsulanya, ya. Oke. Kalau Anda lihat di sini, maaf. Ya,
Anda temukan sel radang, ada makrofag, ya, walaupun tidak banyak-banyak amat nih, ya. Oke, tapi tanda utama dari kasus ini adalah di pulpa putihnya. Saya contohkan seperti ini, pulpa putih. Pulpa putih harusnya dia berisi sel-sel leukosit, ya. Pulpa putih harusnya berisi sel-sel leukosit. Nah, ini sel leukositnya, terutama Anda bisa lihat nih limfosit dan makrofag, ya, ada makrofag, ada limfosit, normalnya begitu. Tetapi Anda bisa lihat di bagian pulpa putih ini ada bagian yang pink seperti ini. Kalau Anda lihat tidak ada sama sekali selnya sangat sedikit. Kenapa sangat sedikit? Karena bagian ini adalah bagian yang mengalami nekrosis, ya. Bagian yang mengalami nekrosis, sehingga inti selnya sudah hilang, ya, inti selnya sudah hilang. Oke, nah ini yang kita sebut dengan hyalinisasi. Batas antar sel sudah tidak kelihatan, tersusun dari jaringan nekrosis, ya. Oke, nah ini pulpa merah, bagian nekrosis di pulpa putihnya, ya. Sedangkan pulpa merahnya di sekitarnya ini ada eritrosit. Anda bisa temukan nih yang coklat-coklat, ini adalah hemosiderin. Hemosiderin letaknya di dalam makrofag. Jadi ya ini salah satu tanda bahwa kemungkinan sudah mulai ada hemolisis sebetulnya, ya. Oke, berikutnya kita lihat bagian lain. Nah, ini juga hyalinisasi. Coba kita lihat pulpa putih yang ini dengan hyalinisasi. Saya besarkan. Nah, di sini nih hyalinisasi, dan sebetulnya ini tanda sudah ada hemolisis dengan hemosiderin, ya, di dalam hemosiderofag, ya. Sebenarnya salah satu tanda kemungkinan di daerah ini sudah ada sebelumnya ada perdarahan, walaupun Anda lihat ini saya pakai magnifier, ya. Oke, Anda bisa lihat ada sedikit merah-merah di sini. Ya, ini sebenarnya mungkin sisa-sisa darah merah, ya. Tetapi yang menarik dari kasus ini, di daerah hyalinisasi Anda bisa temukan seperti ini. Nih, daerah ini, ya. Ada yang menarik kan? Tahun lalu ketika Anda praktikum memang tidak disuruh cari, tetapi tahun ini saya akan meminta juga untuk mahasiswa yang praktikum mencari kelainan ini, ya. Saya akan besarkan di daerah sini. Nih, Anda bisa lihat ini adalah sel-sel di pulpa putih, ya. Jadi ya kalau tidak makrofag, ya limfosit. Anda bisa lihat. Nih, lihat ada apanya di dalam inti sel yang tersisa. Dalam hyalinisasi dari inti sel yang tersisa, Anda bisa lihat ada di dalam inti selnya, lihat tepian inti selnya jadi lebih tebal dan di dalamnya ada sesuatu warnanya pink. Nah, ini adalah badan inklusi virus, ya. Badan inklusi virus tuh Anda lihat ini dan ini, ya. Kalau kita temukan di daerah pulpa putih yang lain, kita ambil contoh, ini pulpa putihnya banyak nih mengalami nekrosis, ya. Coba kita lihat daerah sini, ya. Saya besarkan nih, maaf. Oke, daerah pulpa putih saya besarkan, coba lihat nih, lihat badan inklusi yang sama. Salah satu dugaannya ini adalah nekrosis pada limpa, peradangan limpa atau splenitis yang kemungkinan disebabkan oleh infeksi virus. Salah satu kemungkinannya adalah infeksi herpes, ya. Oke, saya sedikit slide di sini, ya. Tentunya ini ada sedikit merah-merah. Ini sebenarnya adalah eritrosit di pulpa putih karena adanya perdarahan, ya. Oke, sedikit badan inklusi Anda bisa temukan di sini nih, lihat. Oke, nah kira-kira itu untuk preparat splenitis, ya. Di sini
kita lihat banyak herpes virus. Jadi ini splenitis, necrotic splenitis karena infeksi herpes virus. Ya, oh ya, nanti bagian ini cukup bagus nih. Saya taruh ke sini. Lihat badan inklusi yang sama bisa ditemukan. Ya, oke. Saya rasa itu untuk reviewnya. Seperti biasa mungkin akan banyak pertanyaan mengenai mana bagian yang mengalami nekrosis dan kemungkinan untuk mencari badan inklusinya. Ya, oke, baik. Itu saja dari saya. Kita akan lanjut dengan preparat berikutnya, yaitu preparat bursitis. Oke. Oh, maaf. Tadi yang splenitis itu kasus di anjing ya. Ya, tadi splenitis karena herpes virus. Berikutnya untuk bursitis, ini dari Bursa fabricius. Ya, tentunya kalau Bursa fabricius adalah di avian, di burung, ya, unggas. Ya, tepatnya sebenarnya ini adalah Bursa fabricius di ayam. Ya, hal yang menarik di kasus ini, Bursa fabricius mungkin waktu histologi pernah disinggung ya. Jadi Bursa fabricius yang sudah dibuka, dipotong, dan Bursa fabricius itu ada tonjolannya. Tonjolan Bursa fabricius kita sebut dengan namanya plika. Ini tonjolannya, atau yang kita sebut dengan namanya plika. Ya. Oke, nih. Oke, ini Bursa fabricius yang kita sebut dengan plika. Nah, bagian ini juga sama, bagian Bursa fabricius yang disebut dengan plika. Nah, ini didapat dari Bursa fabricius dari ayam broiler, ya, umurnya kurang lebih sekitar 3 atau 4 minggu. Nah, kalau Anda pernah belajar di imunologi, ya, atau mungkin di anatomi, Bursa fabricius itu biasanya akan mencapai yang namanya ukuran maksimal kurang lebih di umur 8 minggu. Jadi kalau ayam ini masih berumur 3 sampai 4 minggu, artinya bahwa Bursa fabricius lagi berkembang tuh. Nah, kalau Bursa fabricius lagi berkembang, salah satu tandanya adalah pelikanya tuh bakal lebar. Ya. Nah, Anda lihat di sini, pelika atau tonjolan lipatan Bursa fabricius normalnya itu terdiri dari bagian, saya besarin, follicle lymphoid, ya, follicle lymphoid. Dan yang normal follicle lymphoid itu bentuknya, sebentar ya. Oke, nah ini adalah saya dapat dari paper ya, mengenai Bursa fabricius yang normal. Anda bisa lihat ini follicle lymphoidnya, jarak antara follicle lymphoidnya sangat berdekatan. Ya, ini yang normal seperti ini. Oke, kita bandingkan dengan slide yang tadi. Nah, coba Anda lihat slide ini. Ya, Anda bisa lihat follicle lymphoidnya berjauhan satu sama lain ya. Oke, satu, ini merupakan salah satu tanda kalau follicle lymphoidnya nih berjauhan satu sama lain. Ini tanda bahwa follicle lymphoidnya sudah mulai mengalami pengecilan atau atrofi. Salah satu tanda atrofi berikutnya pada Bursa fabricius adalah Anda lihat pelikanya. Pelikanya ada lekukan-lekukan ke dalamnya seperti ini. Ya, misalnya seperti ini. Ini Anda lihat ada lekukannya kan? Atau seperti ada lekukannya kan? Nah, ini ciri bahwa kemungkinan pelika atau lipatan Bursa fabriciusnya sudah mengecil. Ya. Ya, plus tanda yang paling gampangnya adalah Anda bisa lihat follicle lymphoidnya yang jaraknya berjauhan. Ya, ini tanda atrofi. Oke. Saya besarkan. Di sini Anda bisa lihat follicle lymphoidnya. Saya besarkan lagi, lihat follicle lymphoid seharusnya isinya adalah sel-sel limfosit. Ya, tapi Anda bisa lihat bahwa di dalam follicle lymphoid, walaupun ada sel limfosit, ada makrofag juga. Ya, Anda bisa lihat di sini, ini saya besarkan saja. Oke. Ya. Makrofag, ini maaf, ini limfoblast ya. Limfosit juga banyak, tapi Anda bisa lihat dari bagian-bagian ini tidak ada selnya sama sekali. Ini sebenarnya adalah bagian yang sudah mengalami nekrosis. Ya.
bagian yang sudah mengalami nekrosis. Bahkan Anda bisa lihat bagian ini ada sisanya sedikit. Ya, kemungkinan ini adalah badan apoptosis. Ya, jadi memang antara nekrosis dan apoptosis dibedakannya memang agak sulit, tetapi kalau apoptosis salah satu tandanya adalah Anda masih temukan ininya nih, badannya di sini, ya, apoptotic bodies-nya. Oke. Nah, jadi nekrosis, apoptosis bisa ditemukan. Ya, kalau Anda sudah tidak temukan lagi badan apoptosisnya, ya sel yang udah mati, ya, sel-sel yang mengalami nekrosis. Jadi Anda bisa lihat di sini nih. Tuh, lihat. Ada sedikit sisa-sisa inti selnya. Nah, ini mungkin bagian yang mengalami nekrosis. Jadi di follicle lymphoid ini ada dua-duanya, apoptosis ada, nekrosis ada. Ya. Membedakannya saya katakan, kalau apoptosis Anda masih bisa temukan badan apoptosisnya. Ya. Kemudian selain itu Anda bisa lihat juga di antara jaringan di antara follicle lymphoid Anda bisa temukan sel radang, ya, tidak normal. Nih, lihat banyak limfosit di sini, ya, limfosit. Nah, ada limfosit di sini dan kemudian makrofag Anda bisa temukan seperti ini. Tidak normal itu, ya. Jadi kalau di antara jaringan, nah seperti ini Anda bisa lihat nih, tuh, ya, sel radang walaupun tidak banyak tapi ada, atau bahkan bagian ini lebih banyak lagi. Ini sebenarnya mencirikan adanya peradangan pada bursa atau kita sebut dengan bursitis, ya, peradangan pada bursa atau kita sebut dengan bursitis. Ya, itu ciri-cirinya. Kenapa preparat ini disebut bursitis? Ya karena Anda bisa temukan sel-sel radang di interfolikularnya, di antara follicle lymphoidnya. Ya. Tapi kalau Anda lihat di sini jenis dari sel radangnya, saya besarkan. Lihat nih, sel plasma, ya, limfosit. Ya, sebetulnya ini salah satu menandakan kemungkinan peradangan yang mungkin karena infeksi virus, dan juga ada atrofi, tanda infeksi kronis. Tetapi Anda bisa temukan juga bahwa ya masih ada apoptosis dan nekrosis. Jadi infeksi kronis tapi nekrosis masih berlangsung, sering kita sebut tipe peradangan ini adalah tipe peradangan yang kronik aktif. Jadi kronik aktif itu tipe radangnya memang radangnya udah lama, kronis, tetapi jejak-jejak atau lesi-lesi adanya jaringan nekrosis masih bisa kita temukan. Ya, kita sebut dengan peradangan yang kronik aktif. Ya, jadi kronis ada, ciri-ciri lesi akut juga ada. Dan Anda bisa temukan, ya, sisa dari sel-sel yang mengalami nekrosis, apoptosis tadi meninggalkan rongga besar yang kita sebut dengan kista di follicle lymphoidnya. Ya, ini juga menandakan adanya peradangan, ini menandakan adanya kerusakan yang sifatnya kronis. Nah, bursitis kronik aktif seperti ini pada ayam, apalagi di antara umur 3-4 minggu, itu salah satu tanda, ini sudah dibuktikan ya sebelumnya dengan pemeriksaan lebih lanjut, tanda dari penyakit yang kita sebut dengan infectious bursal disease atau yang kita sebut dengan gumporo. Ya, oke, sederhana saya rasa, ya, nih. Jadi nanti pada saat praktikum mahasiswa mengenali tanda-tanda atrofi dari histologinya, tanda-tanda atrofi dari bursa plus tanda peradangan, terutama tanda peradangan yang kita bisa temukan di daerah antar folikelnya. Oke, mungkin itu untuk review slide-nya. Jika Anda ada pertanyaan, silahkan bisa langsung ditanyakan kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.